Shalom, kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Ferandu Ufi, mahasiswi semester 5. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan saya beri tema yaitu kabar baik tentang keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Injil adalah kabar sukacita dan kabar kesukaan, di mana Allah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Lalu melalui kehadirannya, orang-orang berdosa memperoleh keselamatan. Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes menceritakan tentang perjalanan hidup Yesus sampai dia mati di kayu salib demi kita orang-orang berdosa. Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Latar belakang Paulus, dia adalah ahli Taurat, pengajar dan pendidik. Sebelumnya dia belum percaya kepada Yesus. Paulus meminta kuasa kepada imam-imam besar supaya dia bisa membinasakan ataupun memenjarakan orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Stefanus mati dan dilemparkan dengan batu, Paulus dan ia menyaksikan kejadian itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat apa yang terjadi pada Paulus pada saat itu. Dia akan mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia mengalami sebuah penglihatan, mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia pun memberitakan Injil. Paulus sangat percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus tidak dipaksa bagaimanapun caranya. Walaupun diberikan sesuatu ataupun diberikan pekerjaan, tapi kalau bukan Roh Kudus yang berkarya, maka semua itu hanya formalitas. Tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus, sesuatu yang luar biasa, pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, dan dari situlah dia bertobat. Pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita mengalami pengalaman bersama Yesus Kristus? Kalau kita sudah mengalaminya, maka itu akan menambah keyakinan kita, keteguhan hati kita, dan kita pun akan berkata bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan dan menyatakan kebenaran Allah. Untuk itu, mari kita meresponi kabar baik atau Injil yang telah kita terima dengan penuh sukacita, dan jangan pernah takut dan malu untuk memberitakan kabar baik mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.